Ibu. Mungkin saya coba memberikan bercerita juga mungkin Pak, karena Pak Iswanto tadi juga terkait pengalaman kita di lapangan gitu Pak ya. Kan Bu? Oke Pak, kebetulan saya ngajar di sekolah dasar, mungkin itu anak-anak itu tidak terlalu apa gitu, tidak terlalu bebas untuk membawa misalnya HP atau Android atau gadget lah semacam itulah. Jadi tidak terlalu bebas gitu. Pernah saya menerapkan di kelas 6 itu Pak, pembelajaran yang menggunakan gadget, khususnya pada pelaksanaan ujian ujian atau ulangan harian menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, di saat itu anak-anak ini disuruh untuk membawa HP ke sekolah, itu memang dibutuhkan untuk atau digunakan hanya untuk ketika pembelajaran dilaksanakan. Nah, setelah itu anak-anak ini tidak boleh lagi menggunakan HP-nya. Apalagi hari-hari lain. Kalau hari-hari lain kami memang tidak izinkan, mungkin salah satunya dengan membuat aturan sekolah. Jadi ketika anak ini memang membutuhkan gadget atau HP, itu kami izinkan untuk membawa ke sekolah. Tapi tidak untuk yang lain-lain. Hanya pada saat itu boleh menggunakan HP. Setelah itu HP anak-anak ini kami ambil dulu Pak, sampai ditahan sampai pulang. Nanti setelah pulang baru dikembalikan lagi kepada anak-anak. Mungkin itu kalau pengalaman kami, karena kami masih ngajar di tingkat sekolah dasar, mungkin HP ini tidak terlalu bebas lah gitu di sekolah. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nurpa atau Pak Supar? Baik, Pak. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Suparyanto atau Ibu Nurpa? Ya Ya, Pak, izin menambahkan. silakan Bu. Ya, Bu Nurpa. Ya, ini bagaimana kita menghadapi penggunaan handphone di kelas ya, Pak ya. Karena saya ini siswa SMK, Pak, pasti rata-rata semua siswa itu membawa handphone. Sebelum COVID memang dilarang bawa handphone, Pak. Setelah COVID ini saya rasa semuanya tidak ada lagi aturan di sekolah itu anak-anak tidak dibolehkan bawa handphone, kayaknya boleh. Tapi tergantung kepada gurunya saja lagi menyesuaikan. Kalau saya di seri kelas itu, saya buat kesepakatan kelas dulu, anak-anak bagaimana kita menggunakan handphone, ayo digunakan pada materi ini. Nah, setelah itu tidak ada lagi menggunakan handphone seperti itu Pak. Pada saat ujian, mereka punya ulangan semester misalnya, jadi handphone itu saya kumpulkan di depan kelas. Nah, jadi kita buat kesepakatan dulu kepada siswanya. Jadi kita memaksimalkan media yang ada, handphone yang ada untuk pembelajaran secara efektif. Setelah itu hanya digunakan untuk pembelajaran saja. Setelah itu jangan kalian buka yang ini, yang itu, seperti itu. Jadi kita punya kesepakatan. Jadi kalau sudah buat kesepakatan itu, saya rasa selama ini siswanya ya nurut saja gitu kan. Nah, kecuali mungkin tidak ada, kecuali pada hari itu misalnya kita ada latihan, misalnya mengerjakan jurnal gitu Pak ya. Jadi siswa tolong handphonenya tidak boleh digunakan. Jadi handphonenya saya kendalikan, itu diletakkan di atas meja gurunya, dikumpulkan Pak. Jadi anak-anak memang fokus ke materi saja, mengerjakan berkas-berkas untuk penjurnalan itu, seperti itu Pak. Jadi tergantung kita menyikapi sebagai guru kita yang membuat kesepakatan kepada siswa itu, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan atau kita nunggu nih? Atau Pak Yandi boleh bisa menghubungi Bapak Heri? Rasanya kurang lengkap. Bapak Yandi, apakah masih bisa mendengarkan? Kita ini Iya, ini saya merekam nih, lanjut aja mungkin karena waktu. Oh iya. Ya, Oke, saya rekam. Oke, Menambahkan Pak pengalaman di sekolah saya. Yes, lanjut Pak Suparyanto. Iya, terima kasih Pak Moderator, Pak Rizal. Kalau pengalaman di sekolah saya memang membawa HP, peraturannya dilarang. Tidak boleh membawa HP. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa setiap guru ada proses pembelajaran, yaitu menggunakan alat HP. Sebenarnya sih izin dulu ke kurikulum Pak. Jika memang harus kita adakan tawaran, tidak harus membawa HP, kita ada labor komputer. Jika teknologi pembelajaran menggunakan komputer, sebaiknya menggunakan komputer ruang laboratorium gitu. Tetapi jika dipaksakan harus membawa HP di kelas, otomatis izin juga ke kurikulum. Bagaimana proses pembelajaran ya saat pembelajaran itu saja. Ketika sudah pembelajaran juga dikembalikan ke wali kelasnya masing-masing. Setelah proses pembelajaran selesai berarti tidak ada siswa yang memegang HP. Kemudian pulang sekolah baru bisa diambil. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Supar. Iya betul Pak. Saya mengalami kesulitan menyimpan HP anak nih karena kita ngajarkan dari pagi itu dapat judul pagi misalnya harus jaga HP nih. Jadi siangnya ini HP tertinggal karena masuk kelas lain gitu. Tapi tadi saya setuju dengan Bu Norpa, mungkin ada kesepakatan kelas bisa saja itu bikin mungkin tergantung lagi teknik kesepakatan kelasnya itu seperti apa. Ya, terima kasih Bu Norpa masukan. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjut pertanyaan kedua kepada Ibu Susilawati ya tadi ya, sebagai naturin. Suliani ya, Bu Suliani. Silakan bacakan pertanyaan kedua dari Ibu Tuti Rasviarti. Baik Bapak, pertanyaan dari Bu Tuti tadi ya. Ya. Ini tentang bagaimana penjabaran lebih lanjut tren-tren kurikulum dalam dunia pendidikan. Jadi Ibu Tuti tadi meminta penjabaran lebih lanjut begitu terkait dengan penjelasan tren-tren kurikulum dalam pendidikan. Baik, terima kasih Bu Suliani. Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tuti Rasviarti. Silakan. Baik, saya coba menjawab Pak. Silakan Pak Suparyanto.
Tren dalam pengembangan kurikulum tadi ada 4 Ibu, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran aktif, kurikulum fleksibel, dan pendekatan multidisiplin. Itu adalah tren dalam pengembangan kurikulum. Sebenarnya tren dalam pengembangan kurikulum sudah kita laksanakan dalam kurikulum Merdeka ini. Di situ ada pembelajaran berbasis kompetensi, berarti berbasis keterampilan. Berbasis keterampilan jelas sudah kita melaksanakan, ada keterampilan P5, ada 6 topik, 6 tema di SMP yang harus kita selesaikan, termasuk kewirausahaan, kebinekaan, dan yang lain sebagainya. Kemudian pembelajaran aktif. Di kurikulum Merdeka juga sudah ditawarkan bahwasanya pembelajaran di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat minat atau kesiapan belajar dan juga gaya belajar. Itu termasuk adalah pembelajaran aktif. Terus kemudian kurikulum fleksibel. Kurikulum fleksibel ini seperti kurikulum Merdeka tadi boleh dipilih materi yang esensial, Bu, tidak berdasarkan kurikulum yang dari sananya. Kita bisa memilih kurikulum yang penting-penting saja. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan multidisiplin, yaitu berbagai disiplin ilmu dalam kurikulum membantu siswa memahami kompleksitas. Jadi ada multidisiplin, 2 pelajaran yang disatukan, terutama adalah misalkan kita ada pelajaran matematika dengan pelajaran IPA, itu bisa disatukan, terutama nanti di P5-nya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak Suparyanto. Mungkin ada tambahan dari kelompok 4. Kami silakan. Izin Pak Rizal. Lanjut, Bu. Tadi untuk fokusnya saya pada yang slide 8 tadi Pak, yang ini, yang tren apa yang Bu Nurpa sampaikan ada terakhir itu tentang pengembangan kepemimpinan apa. Jadi penerapan contoh dari perwujudan tren itu apa gitu. Yang di slide 8 Bu Nurpa. Tren baru yang diketahui, ya tren baru yang diketahui. Ya. Mungkin Bu Nova dan Bu Tuti saya ulangi. Mungkin sempat saya catat tadi tren baru dalam kepemimpinan, mungkin itu ya? Ya, tren baru dalam kepemimpinan ada 5, ya Pak. Oke, siap. Boleh dijawab oleh kelompok 4. Bu Nurfa, bagaimana Pak Suparyanto? Baiklah Pak, saya coba menjawab. Mungkin nanti adalah rekan-rekan yang Bapak Ibu guru yang menambahkan seperti itu. Jadi tren baru yang harus diketahui dalam kepemimpinan kependidikan, perwujudannya bagaimana? Yang pertama itu ada pembelajaran sosial dan emosional. Kalau sekarang ini kan kita perwujudannya bagaimana mengaplikasikan KSE itu sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu guru penggerak itu sudah dapat pembelajarannya seperti itu. Jadi tinggal merealisasikannya di kelas. Atau Bapak Ibu guru yang bukan guru penggerak bisa belajar di PMM. Nah, atau belajar berbagi pengetahuan mungkin sama guru penggeraknya juga di sekolah, saya rasa mungkin ada juga. Jadi tinggal kita realisasikan aja bagaimana kompetensi ini bisa kita wujudkan di kelas seperti itu. Jadi pengaplikasiannya. Nah, yang selanjutnya mungkin pembelajaran apa ya? Yang selanjutnya apa tadi Bu? Kesetaraan dan keberagaman. Nah, jadi kesetaraan dan keberagaman ini tidak hanya mengatur keharusan. Jadi kalau perwujudannya bagaimana di sekolah, dia tidak memandang latar belakang. Mungkin penggunaan sepatu yang seragam yang sama, itu kan salah satu bentuk keseragaman itu Bapak Ibu. Kita tidak memandang anak ini dari kaya atau miskin, dari keluarga mana, dari suku mana. Jadi penerapan aturan misalnya seragam yang sama, itu kan salah satu perwujudan dari ini keseragaman ini sendiri gitu kan, bisa kita realisasikan di sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya itu teknologi dan inovasi. Kalau generasi Z sekarang tentu teknologi itu memang tidak bisa kita hindarkan. Tapi bagaimana kita mengarahkan sebagai guru. Itu saya rasa juga di sekolah-sekolah sudah menggunakan teknologi. Misalnya kan bisa pakai proyektor, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan komputer, seperti itu. Jadi pembelajaran efektif juga setahu saya juga mendukunglah teknologi ini. Nah, inovasinya apa? Inovasinya nanti kita yang mengembangkan sendiri sebagai guru. Makanya ada guru yang kreatif itu bagaimana, seperti itu perwujudannya. Baik, terima kasih Bu Nova. Ada lagi Pak, ada 5 Pak. Selanjutnya keberlanjutan dan kewargaan global. Jadi keberlanjutan keluarga global ini mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Selanjutnya pengembangan kepemimpinan dan suksesi. Jadi bagaimana kita mengacu pada proses efektivitas organisasi pendidikan. Jadi bagaimana kita itu nanti mengembangkan proses mengidentifikasi, menggina dan memberdayakan pemimpin ini juga bisa kita realisasikan perwujudannya mungkin di sekolah, mungkin pemilihan OSIS, pemilihan ketua ROHIS, mungkin seperti itulah. Atau kepemimpinan itu juga bisa kan yang paskibraka, bisa juga kita, itu kan salah satu bentuk dari kepemimpinan itu sendiri perwujudannya. Mungkin ada yang menambahkan, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurfa. Mungkin ada tambahan dari Bu Lumi Yusmita atau kita lanjut ke penanya ketiga? Bu Lumi? Sudah cukup kayaknya dijelaskan Ibu Nurpa, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut penanya ketiga, Ibu Meli. Silakan Bu Suryani bacakan. Baik, untuk penanya ketiga dari Ibu Meli ini tentang tantangan kurikulum. Salah satunya yaitu akses internet pada daerah 3T. Yang ditanyakan Ibu Meli ini, apakah dalam pengembangan kurikulum sudah melakukan analisa terkhusus untuk daerah 3T, begitu. Begitu kalau saya tidak salah tangkap ya Bu Meli? Iya benar Bu Suryani. Ya baik, terima kasih Bu Suryani telah membacakan pertanyaan dari Bu Meli. Kami silakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Bu Meli. Baik Pak, izin Pak. Ya boleh. Saya coba sedikit untuk menanggapi tentang tantangan untuk daerah 3T dalam penerapan kurikulum baru gitu ya Bu Meli. Apakah sudah ada pertimbangan? Nah kalau untuk ini, mungkin untuk sekarang ini karena kita itu ada di zamannya era digital, itu sangat berhubungan erat dengan
jaringan internet, koneksi internet. Nah, kalau untuk kita yang di daerah 3T, mungkin kita hanya bisa menyesuaikan untuk kondisi, di daerah kita. Bisa mungkin kita menggunakan, menyesuaikan dengan apa, dengan, sumber daya yang kita punya. Kalau untuk penerapan, kurikulum baru ini, itu mungkin belum begitu dipertimbangkan, oleh pemerintah karena sekarang ini sistemnya banyak yang menggunakan, internet, sementara kita di daerah 3T itu, bahkan mungkin ada sama sekali kita tidak, memiliki akses untuk internet. Contohnya sekarang ini, kita dituntut untuk mengerjakan PMM. Nah, PMM ini sudah jelas itu menggunakan jaringan internet, tetapi mungkin, pemerintah akan mengadakan solusinya atau, apa namanya, cara lain untuk mempermudah, kita yang berada di daerah 3T. Nah, mungkin itu, mungkin Pak, Suparyanto ingin menambahkan? Baik, silakan ke Ibu Penyaji dulu ya, nanti mungkin, kita lanjut ke para Bapak Ibu lainnya. Atau masih ada tambahan dari Bapak Penyaji, Bapak Ibu Penyaji? Boleh Pak saya nambahkan. Baik Bu, silakan Bu. Jadi Bu Meli, tantangan dalam pengembangan kurikulum yang terbaru ini di daerah 3T, nggak usah jauh-jauh 3T Bapak Ibu, untuk sekolah saya itu untuk di Kempas Nari sekarang. Kita lihat kondisi siswa kita, saya pernah datang itu dan kan internet listrik nggak punya. Listrik nggak punya. Jadi gimana caranya tuh? Jalannya masih batang kelapa gitu. Mereka melalui 1,5 jam berangkat subuh seperti itu. Internet nggak ada, listrik nggak ada di situ. Jadi sekolah ya hanya mengikuti perkembangan kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang ikut aja kita. Jadi mereka jadi kalaupun ada kegiatan pembelajaran online mungkin sesekali jadi ngungsi, anak-anak tuh ngungsi kemana gitu, ke daerah yang, ke tempat yang mungkin ada jaringan internetnya. Kalau kita evaluasi dari pemerintah sendiri, teknologi itu memang tidak sudah ada evaluasi untuk kurikulum sendiri, contohnya PMM ini kan menggunakan teknologi Bapak Ibu ya, menggunakan internet. Bagaimana caranya yang bagian daerah 3T itu mungkin sudah ada yang namanya awan bergerak ya, yang tanpa buka PMM itu tanpa internet. Nah, untuk khusus untuk daerah 3T karena karena melihat dari beberapa daerah yang tidak ada mempunyai internet itu sendiri. Jadi ada program aplikasi terbaru dari pemerintah itu namanya awan bergerak. Seperti itu. Enak, Awan penggerak. Awan bergerak. Ya, awan bergerak. Ya, saya rasa cukup. Atau ada tambahan dari Bapak Suparyanto? Terus saya ingat nih pertanyaan dari Bu Meli, apakah sudah ada pertimbangan dalam penyusunan kurikulum? Ini pertimbangan dari pemerintah artinya mengkaji kebijakan pemerintah, Bapak dan Ibu ya. Apakah ada pertimbangan dari pemerintah yang membuat kurikulum, dan kali ini mungkin kurikulum Merdeka Belajar, dalam penyesuaian daerah 3T? Nah, mungkin itu pertanyaan dari Bu Meli, saya ulangi. Bapak Ibu atau Bapak Suparyanto, boleh menambahkan? Boleh saya menanggapi, Pak? Mungkin kita dulu kan Bapak Suparyanto, Bu. Nanti kita boleh ke Ibu Dona ya. Ya Pak, saya mencoba menjawab apakah sudah dipertimbangkan. Saya kira sudah. Kenapa sudah diluncurkan? Berarti dari Kemendikbud sudah membuat evaluasi pertimbangan yang luar biasa sehingga berani menurunkan kurikulum Merdeka ini. Jadi untuk daerah yang tertinggal, sama banyak daerah yang tertinggal, tidak cuma satu daerah atau dua daerah saja, berarti harus mengikuti program daripada kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Suparyanto telah memberikan jawabannya. Mungkin kita buka ke sahabat atau ke Bapak Ibu yang lainnya. Tadi saya melihat yang pertama Bapak Ibu apa ya? Ibu Dian Fitriani. Nanti setelah itu Bapak Ibu Dona Yuliana, baru Bapak Muhammad Husnudin. Jadi Ibu Dian, apakah masih aktif? Ya, terima kasih Pak Rizal. Sebetulnya tadi saya bukan bertanya, saya ingin menambahkan dari pertanyaan dari Bu Eli. Gimana? Apakah saya bisa menanggapi? Saya luruskan, ya. Meli. Iya Pak. Ya. Tapi kita kasih waktu 1 menit atau 2 menit ya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Rizal. Saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Bu Eli. Bagaimana tentang pengembangan kurikulum di daerah 3T, apakah sudah ada pertimbangan? Kalau menurut saya itu sudah ada pertimbangan dari pemerintah sendiri. Karena dengan pertimbangan itu maka pemerintah sudah melihat apakah bisa dikerjakan atau tidak. Seperti contoh saya ngajar di SD, di sekolah saya itu kurikulum Merdeka itu tidak dilaksanakan untuk seluruh kelas. Itu secara bertahap. Misalnya untuk tahun ini kurikulum mereka itu hanya ditujukan pada kelas 1 dan kelas 4 dulu Pak, tapi bertahap. Kemudian kalau dari segi guru sendiri dalam pengembangan kurikulum itu bahwa guru yang berada di daerah bahwa guru yang berada di daerah 3T itu biasanya itu mendapat dana tambahan bagi guru yang berada di daerah T. Begitu Pak Rizal. Baik, terima kasih Ibu Dian Fitriani. Mungkin kita lanjut ke Ibu Dona Yuliani. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya juga menanggapi mengenai pertanyaan Bu Eli tadi.
Ya sama halnya sependapat saya sama Pak Suparyanto dan Bu Dian, pemerintah pasti sudah mempertimbangkan secara matang untuk daerah 3T dengan peluncuran kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka. Salah satu contohnya dalam pengembangan modul ajar. Kita di kurikulum 13 kurikulum Merdeka ini kan kita diberikan pembelajaran saja. Untuk pengembangan modul ajar itu tergantung kepada kondisi sekolah, kepada guru dan tergantung pada kondisi di sekolah tersebut gitu. Jadi tidak harus kita harus sama dengan sekolah di kota untuk mengembangkan modul ajar kita. Modul ajar kan dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah sendiri, satelit, kan, kelengkapan media pembelajaran dan sebagainya. Dan disitulah cara pemerintah mempertimbangkan dalam pengembangan kurikulum Merdeka ini. Menurut saya begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Dian. Bu Dian boleh dimatikan dulu, dimut dulu Bu Dian. Bu Dian, ya terima kasih. Mungkin Bapak Heri Supriya sudah hadir ya, Bapak Heri Supriyana sudah hadir. Atau kita lanjut ke Bapak Muhammad Kusnul Lobit. Izin Pak Moderator, sebenarnya saya mau nambahin tadi tentang yang 3T. Kebetulan saya ini desa kami termasuk desa sangat tertinggal di Info GTK. Termasuk desa 3T, Pak? Kalau status di Info GTK sangat tertinggal, saya nggak tahu apakah 3T. Dapat tambahan. Oke, silakan Pak. Agak susah di sini Pak, provinsi agak susah. Oke, silakan Pak. 3 tahun di sini dapat. Saya rasa pemerintah tadi mungkin sebenarnya sudah dijawab oleh rekan-rekan. Untuk pemerintah itu sudah menyiapkan apa saja yang mungkin daerah kurang sinyal atau apa. Contohnya di daerah kami ini ada sekolah itu rata-rata dapat Chromebook dan apa yang tahun sebelumnya itu waktu bos afirmasi lah tablet. Mungkin bisa memanfaatkan itu. Tetapi ya itu karena mungkin pemanfaatannya belum maksimal, jadi rata-rata anak sekolah di sini ya mungkin dari pihak guru belum memanfaatkan secara maksimal fasilitas itu dari sini. Tapi juga sarana yang sebenarnya kalau sekarang ini yang diperlukan adalah internet itu. Tapi kendalanya kemarin di sekolah di daerah sini sudah memasang ya dari bos afirmasi itu power. Tapi hanya sebentar untuk membayar biaya itunya sudah susah sekolah untuk menganggarkan biaya internet itu karena terlalu mahal. Itu aja mungkin tambah dari saya, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, mengingatkan rekan-rekan untuk token sudah di-share sama Pak Heri di grup. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Kusnul Lobit. Mungkin kita sharing saja. Tadi saya melihat Bapak Muhammad Yusuf juga ingin menanggapi kepada Bapak Muhammad Yusuf. Kami silakan. Terima kasih Pak, waktunya yang telah diberikan. Sebenarnya di sini saya mau bertanya Pak, tapi nggak apa-apa sedikit menanggapi Pak. Sebelum saya bertanya, coba saya menanggapi sedikit mengenai pertimbangan apakah ada pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan kurikulum di daerah 3T. Dan itu pertanyaannya Pak ya. Pak. Jadi ya jelas sudah dipertimbangkan Pak, pemerintah dalam mengembangkan kurikulum. Mereka sudah tahu bahwasanya geografis Indonesia ini sangat luar biasa dan tidak semuanya bisa terjangkau oleh ya karena bicara internet ya tidak semuanya terjangkau oleh internet. Nah, seperti yang kata Pak Labib, daerah kami juga seperti itu Pak, karena kami satu kecamatan, statusnya daerah 3T, kalau berdasarkan di GTK Pak ya, sangat tertinggal. Jadi kendala kami ya seperti itu Pak, memang dalam di sini internet itu sangat sulit. Artinya apa? Ketika kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti untuk yang mendukung internet, itu kami sangat kewalahan. Karena apalagi ketika kalau dulu sering terjadi pada asesmen guru, kalau asesmen guru itu kalau kami sempat menumpang tuh Pak, untuk mengadakan itu Pak. Jadi karena pertimbangan biaya internet sangat besar, sangat tinggi, ya akibatnya kami inilah kendala dari 3T ini Pak, sulit untuk mendapatkan jaringan internet. Kemudian kalau dalam pengembangan kurikulum Pak, dikaitkan di dalam kurikulum Merdeka, itu kan kurikulum kita fleksibel Pak ya. Jadi kurikulum fleksibel ini artinya disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Mungkin secara umumnya kita kurikulum Merdeka, tetapi dalam penerapannya kita dikembalikan ke sekolah. Kira-kira seperti itulah Pak, tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Yusuf. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi presensinya dengan token MC EKEK. Jadi jangan sampai nanti kadaluarsa. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita sambil menunggu sesi perkuliahan ini selesai, juga kami ingin kepada Bapak Muhammad Yandri agar dapat menginfokan kepada Bapak Dr. Heri Supriyana kapan jadwal selesai kita, atau memang Bapak Heri izin tidak bisa masuk lagi, atau kita menunggu Bapak Heri. Mungkin Bapak Muhammad Yandri jam 7.40 selesai kita. Artinya apa gitu ya? 17.40. 17.40. Ya. Bapak Heri sudah bergabung. Mungkin masih kendala sinyal Bapak dosen kita. Mungkin Pak Abdullah mau jawab mungkin Pak. Oh, ada Pak Saya Abdullah. sudah mendengar Pak Fariza. Iya Pak. Silakan Pak. Ya. Silakan dilanjut Pak. Saya baru bisa ketemu lagi. Baik Pak, izin Pak, saya sampaikan bahwa tadi sudah 3 penanya dan sudah dijawab oleh penyaji Pak. Apakah kita lanjut untuk sesi penanya kloter kedua atau penguatan dari Bapak? Oke. Ya, Bapak Ibu, ini sudah waktunya juga mau. Mungkin masih pengaruh sinyal Bapak Heri. Kita sambil menunggu Bapak Heri.